Halo, hari ini kita akan belajar tentang soal cerita KPK dan EPB. Oke, kita kenali dulu ciri-ciri soal cerita KPK. Yang pertama, di dalam cerita ada kata bersama-sama, ada kata bertemu kembali, ada di dalamnya tanggal, ada di dalamnya hari, ada di dalamnya waktu. Bagaimana dengan ciri-ciri EPB? Ada di dalam cerita kata terbanyak, jumlah, banyaknya, diperlukan, dan disiapkan. Oke, langsung saja kita ke soal KPK, soal cerita yang pertama. Oke, soal ceritanya di sini kita simak. Praktek dokter Fis dikunjungi pasien A setiap 6 hari sekali, pasien B setiap 8 hari, dan pasien C setiap 12 hari. Jika mereka datang bersamaan pada tanggal 19 Mei 2015, mereka akan datang bersamaan ke praktek dokter Fis lagi pada tanggal berapa? Oke, di sini kita akan cari faktorisasi dari 6. Sebelumnya di penjelasan saya pada YouTube yang sebelumnya sudah saya jelaskan ada 3 cara di dalam menentukan KPK dan EPB. Oke, kita cari di sini faktorisasi 6, yaitu 2 dikali 3. Faktorisasi 8, 2 pangkat 3. Sedangkan faktorisasi 12, 2 pangkat 2 kali 3. Maka KPK-nya di sini adalah yang bersekutu, kita pilih pangkat yang terbesar. Di sini KPK-nya 2 pangkat 3 dikali 3, atau sama halnya 8 dikali 3 sama dengan 24. Oke, untuk mencari pertemuan berikutnya, kita harus pahami bahwa dalam mencari pertemuan berikutnya itu KPK ditambahkan dengan tanggal pertemuan awal. Oke, KPK-nya 24, pertemuan awalnya itu 19 Mei 2015. Oke, kita tambahkan, berarti jumlahnya 43 Mei 2015. Mei itu kan jumlahnya 31, maka kita kurangi bulan Mei. 43 dikurang 31 Mei, hasilnya adalah 12. Setelah Mei itu adalah Juni, berarti jawabannya 12 Juni 2015. Gampang kan? Oke, soal yang berikutnya. Oke, di sini ada soalnya. Praktek dokter Sain ada 2 tempat. Praktek A buka setiap 18 hari sekali, praktek B buka setiap 24 hari sekali. Jika pada hari Kamis kedua praktek buka bersamaan pertama kalinya, maka kapankah
akan buka bersamaan untuk kedua kalinya? Berarti yang ditanya di sini adalah hari pertemuan atau bersamaan berikutnya. Maka kita cari dulu KPK dari 18 dan 24. Oke. 18 itu faktorisasinya itu 2 kali 3 pangkat 2. Sedangkan faktorisasi 24 itu 2 pangkat 3 dikali 3. Maka KPK-nya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 atau 8 dikali dengan 9. Hasilnya itu adalah 72. Oke, sekarang kita mau mencari hari pertemuan yang bersamaan. Oke, untuk mencari hari yang berikutnya, caranya KPK dibagi dengan 7. Kenapa dibagi dengan 7? Karena jumlah hari itu ada 7, Senin sampai Minggu. Oke, berarti KPK-nya 72 dibagi 7. Hasilnya 10 sisa 2. Berarti sisa 2. Oke. Untuk mencari harinya berarti Kamis ditambah 2 hari. Nah, kira-kira seperti itu ya. Karena pertemuan mereka tadi startnya di Kamis. Oke, berarti Kamis ditambah 2 hari. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti pertemuan mereka untuk kedua kalinya adalah hari Sabtu. Gampang kan? Tidak susah. Oke, soal yang berikutnya untuk KPK. Karena KPK ini banyak variasi soalnya. Oke, kita lihat di sini soalnya. Dokter Sain mengontrol pasien A setiap 15 menit, pasien B 30 menit, dan pasien C 45 menit. Jika Dokter Sain mengontrol secara bersamaan pada pukul 8, maka pukul berapakah secara bersamaan Dokter Sain akan mengontrol ketiga pasien tersebut? Oke, sama halnya kita cari juga KPK dari 15, 30, dan 45. Faktorisasi 15 itu adalah 3 kali 5. Sedangkan 30 itu 2 kali 3 dikali 5. Sedangkan 45 itu faktorisasinya 3 pangkat 2 kali 5. Maka KPK-nya 32 dikali 3 pangkat 2 kali 5. Maka hasilnya 2 kali 9 kali 5. Hasilnya itu adalah 18 dikali 5. Hasilnya adalah 90. Kita di sini mencari yang berikutnya, jam berikutnya. Maka secara otomatis KPK kita tambahkan dengan waktu pertama. Waktu pertama pemeriksaan secara bersamaan. Maka 90 menit ditambah pukul 8, atau sama artinya 90 menit itu kan 1 jam 30 menit. Di 1 jam 30 menit ditambah pukul 8, maka hasilnya pukul 9:30 WIB. Nah, ternyata sangat gampang sekali. Ini biasanya soal cerita KPK ini dengan 3 variasi seperti ini biasanya. Ini untuk yang ditanya pertemuan yang berikutnya. Kalau pertemuan yang sebelumnya tinggal dikurang saja. Bahas
Soal cerita yang berkaitan dengan EPB. Oke, di sini soalnya Is memiliki 48 kelereng merah, 32 kelereng kuning, 64 kelereng hijau. Kelereng-kelereng tersebut akan disimpan dalam beberapa kaleng. Setiap kaleng berisi kelereng merah, kuning, dan hijau sama banyak. Tentukanlah banyak kelereng yang diperlukan. Pertanyaan yang berikutnya, berapakah jumlah kelereng merah pada setiap kaleng? Pertanyaan berikutnya, berapakah jumlah kelereng kuning di setiap kaleng? Pertanyaan berikutnya, berapakah jumlah kelereng hijau di setiap kaleng? Dan pertanyaan berikutnya adalah, berapa jumlah kelereng pada setiap kaleng? Jadi dalam setiap pertanyaan biasanya mungkin hanya satu di sini yang ditanya. Mungkin bisa hanya A, bisa hanya B, bisa hanya C, bisa hanya D, dan bisa hanya E. Tapi untuk pembahasan di sini kita tanya secara keseluruhan. Maka untuk menjawab soal ini kita cari EPB dari 48, 32, dan 64. Karena di sini pertanyaannya adalah sama banyak, kan seperti itu dia. Ada kata banyak-banyak. Maka kita cari faktorisasi 48 itu 2 pangkat 4 dikali 3. 32 itu 2 pangkat 5, sedangkan 64 itu 2 pangkat 6. Maka EPB-nya di sini yang dipilih yang sama saja pangkatnya yang terkecil, arti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16 ya, 16. Maka EPB-nya 16. Kita jawab A. Berapa kaleng yang diperlukan? Berarti situ pertanyaannya adalah EPB. EPB-nya berarti 16. Jawabannya 16. Pertanyaan B. Berapa jumlah kelereng merah pada setiap kaleng? Berarti kelereng merah dibagi EPB. Berarti kelereng merah 48 dibagi 16, 3. Pertanyaan C. Berapa kelereng kuning di setiap kaleng? Berarti kelereng kuning dibagi EPB. Berarti 32 dibagi dengan 16 adalah 2. Dan yang D, kelereng hijau. Berarti kelereng hijau dibagi EPB. Berarti 64 dibagi 16 hasilnya 4. Pertanyaan E. Berapa jumlah kelereng pada setiap kaleng? Berarti merah, kuning, hijau dijumlahkan. Berarti 3 tambah 2 tambah 4 hasilnya 9. Oke, demikian pertemuan kita.